Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita awali dengan firman Allah Ta'ala, Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 120 bagi yang ingin mencari Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Im tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayi'atu yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. In tamsaskum, jika tamsaskum hasanah, kamu memperoleh hasanah kebaikan, tasukhum, niscaya itu menyakit ke mereka, itu mereka bikin sedih, susah, duka. Wa in tusibukum, dan jika kamu ditimpa oleh say'ah, oleh keburukan, kejelekan, yafrahu biha, mereka bergembira dengan apa yang menimpamu itu. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'ah, tidak akan memberat, memudaratkan, menyusahkan kepada kamu kaiduhum, tipu daya mereka sedikit pun jua. Innallah, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit, terhadap apa saja yang mereka kerjakan meliputi. Kira-kira demikian arti atau terjemah. Mari kita pahami. Bapak dan ibu-ibu, kalau kita bahasakan kok menjadi bahasa kita, kok namanya SMS lah. Susah mencari orang senang, senang mencela orang susah. Kira-kira begitulah intinya. Ayatku berkaitan dengan orang-orang kafir, juga termasuk orang munafik atau orang Yahudi di zaman Nabi. Itu imtansasku, jika tamsas, kamu disentuh, ditimpa, atau mendapatkan atau memperoleh suatu hasanah, itu suatu nikmat berupa kemenangan, atau bertambah harta dan anak-anak, atau berupa hal-hal yang lainnya, anugerah, karunia. Lalu tasukhum, menyakitkan mereka, yakni mendatangkan kesedihan, kesusahan, dan kedukaan bagi mereka. Mereka hanya siapa? Mula-mula orang kafir, atau munafik, atau Yahudi. Mereka seperti itu mula-mula.
Tetapi sebaliknya, wa in tusibukum, jika kamu ditimpa oleh suatu keburukan, kejelekan, misalnya kalah perang atau kehilangan harta atau kemalahan lainnya, termasuk kematian anak, yafrahu biha, mereka senang, mereka suka dengan apa yang menimpamu itu. Bergembira mereka, mengejek dan mengolok-olok kamu mereka itu. Dalam beberapa tafsiran kita cari, salah satunya kitab tafsir Imam Qurtubi dan lain-lain hampir mirip. Siyasajon modeko, bersifat, bertingkah, berperangai seperti itu. Apabila melihat orang mendapatkan anugerah, nikmat, kemenangan, atau kejayaan, kesuksesan, kesenangan dan segala macam, sakit kita, sedih, dukanya, rusuh, sama artinya. Maka orang yang seperti itu adalah orang-orang yang telah dijangkiti hatinya oleh penyakit, itu hasad. Hasad. Meskipun dia tidak kafir, meskipun dia tidak orang munafik atau tidak Yahudi, siapa saja mereka yang seperti itu, sakit, susah, sansaro, sansai, sedih, melihat orang mendapat nikmat tadi, nikmat, anugerah, keberhasilan, kesuksesan, tasukhum, menyakitkan perasaan mereka, sedihnya. Orang kolah terjangkiti hasad. Atau sebaliknya, tiba di ayat, wa in tusibukum, kamu ditimpa, tusib, menimpa kamu, atau kamu ditimpa oleh sesuatu sayah, keburukan, kejelekan, termasuk itu kesusahan, kemiskinan, kemelaratan, kematian, segala macam lah, kekurangan harta benda atau kekalahan perang. Yafrahu biha, yafrah, mereka gembira dan senang dengannya apa yang menimpamu ini. Itu hasad. Sehingga di antara sekian banyak definisi ulama yang menjelaskan tentang hasad, kita ambil yang ringkas. Ringkasnya bunyinya tamanna zawalan ni'mati an sahibiha, menginginkan zawal, hilang lenyapnya nikmat, an sahibiha, yang ada pada diri orang lain. Siapa saja yang seperti itu, tidak suka, tidak senang, bahkan kepingin apa yang didapat, apa yang diperoleh oleh orang lain, tidak suka, tidak senang, bahkan ingin lenyap nikmat itu atau anugerah itu. Namanya hasad. Hasad itu sangat berbahaya sekali. Disebutkan oleh Imam Qurtubi, tadi telah kita kutip, bahwa kata beliau dalam tafsir Qurtubi jilid 20 halaman 259, bisa kita tengok di rumah. Kata beliau, awalu dzambin usiyallahu bi fis sama' al-hasad. Awalu dzambin, dosa pertama yang menyebabkan
Allah didurhakai di langit adalah hasad. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk untuk mendurhakai Allah, menentang Allah, adalah hasad. Itu hasadnya iblis kepada Adam. Kata iblis, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Itu lahir kena dengki. Karena Adam dilebihkan, tidak mau, tidak taat, dapat tu kepada perintah Allah untuk sujud memuliakan Adam. Wa awalu dzambit, dan juga dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi, itu terjadinya pembunuhan terhadap salah seorang anak Nabi Adam. Diriwayatkan Qabil membunuh Habil lantaran dengki. Kedengkian itu pula lah yang menyebabkan saudara-saudara Nabi Yusuf menyingkirkan, bahkan direncanakan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya 10 orang. Nabi Yusuf kecil, masih kecil-kecil Nabi Yusuf, tapi lantaran dengki, tidak suka, tidak senang kedekatan Nabi Yusuf dengan ayah atau ayah dengan Nabi Yusuf. Yusuf kecil membuat saudara-saudara Nabi Yusuf berencana untuk menyingkirkan, bahkan melenyapkan Nabi Yusuf. Dan itu bahaya dengki, akibat dengki. Dan kedengkian itu pula yang mengantarkan orang-orang Yahudi meracuni Nabi Muhammad SAW, serta menyihir beliau sampai turunlah surah Qul a'udzu birabbil falaq sampai kepada min syarri hasidin iza hasad. Kedengkian. Ini dapat kita bikin suatu definisi orang yang berpenyakit seperti itu. Yang tadilah kita awali SMS. Sakit intinya. Susah. Sansainya sansarun. Bancalia orang mendapat nikmat, senang, sukses, berhasil. Curigailah hati kita. Barangkali kita diserang oleh penyakit dengki. Atau sebaliknya, senang mencari orang susah. Dengki. Dan bahaya dengki itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Jauhilah, sebenar-benar jauhilah oleh kamu semua al-hasad, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena dengki itu dapat memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana begitu mudahnya api memakan kayu-kayu bakar yang kering. Ada gambaran situ. Ikut hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis 4903. Ada gambaran di situ bahwa kayu kering begitu mudah dilahap, dimakan oleh api, sehingga menjadi bara, menjadi abu. Begitu juga dengki. Kedengkian yang ada di hati seseorang
akan memakan, melenyapkan, menghabiskan kebaikan-kebaikan. Maka digambarkanlah kebaikan-kebaikan itu bagaikan hal hatab. Hatab, al-hatab, ha, ta dan ba. Hatab, kayu-kayu kering, kayu-kayu bakar yang sudah masyia bakar. Maka al-hasanat itu digambarkan bagaikan kayu masyia yang mudah dibakar dan dimakan api. Begitu pula hal hasanat yang gampang sekali dimakan oleh kedengkian. Itu iaku menjauhi. Maka setiap dengki membara dalam hati seseorang. Membara itu kebahasaannya kan menggerumi, ngerayu, panih menjadi orang, sakit menjadi orang. Susah, gata sini mencari orang sanang, mengkuruk, menjajuk, membakar hasanat-hasanat, kebaikan-kebaikan. Itu makanya kita kutip ayat tadi. Sehingga kata siapa? Kata Imam Syafi'i dalam kitab beliau yang terkenal, Diwan Imam Syafi'i. Kita cari, kemarin kita cari kitab. Kita kutip. Kata beliau, wadara itu kullan nas. Aku bisa bersikap ramah, lemah lembut. Dara itu maknanya berlemah lembut, sopan santun, beramah-ramah. Kullan nas, dengan semua orang. Walakin hasidi, tetapi bagi orang yang hasad kepadaku, orang yang dengki kepadaku, mudaratahu azzat wa azza manalaha, untuk berlaku ramah, sopan santun, berlembut-lembut kepada orang ko, sangat sulit. Azza itu sangat sulit dan sukar untuk manalaha, manal, untuk memperoleh, menggapai, mendapatkan supaya bisa kita ke beramah-ramah, belok-belok, orang nandangki susah. Kenapa begitu? Wa kaifa yudari al-mar'u hasidan ni'matin. Wa kaifa, dan bagaimana mungkin bisa yudaril mar'u, bersopan-sopan, berlemah lembut, beramah-ramah seseorang dengan orang yang dengki kepadanya, mendengki nikmat yang didapat, yang diperolehnya. Kenapa begitu? Idza kana la yurdihi illa zawalha. Karena orang dengki kok, yang diinginkannya tidak lain tidak bukan, bagaimana supaya nikmat yang ada bagi orang lenyap hilang. Lalu bagaimana kita akan beramah-ramah dengan orang itu? Ku kata Imam Syafi'i. Kitab Diwan Imam Syafi'i. Bagaimana mungkin aku bisa beramah-ramah? Sulit rasanya. Payah menggapainya. Azzat manalaha. Ya azza manalaha. Ada sulit untuk menggapai, memperoleh, bisa ramah. Orang dangki, orang jajuk. Orang inginkan nikmatnya dari kita. Kesenangan yang kita peroleh. Anugerah yang kita berdapat. Keadaan kita yang baik. Dia ingin lenyap daripada kita. Lalu kita bagaimana akan ramah kepada orang? Walakin hasidi. Tetapi kepada orang yang dengki kepadaku, mudaratahu, agar aku bisa beramah-ramah, bersopan-sopan, berlemah lembut dengan orang, kau susah. Itu tulisan Imam Syafi'i yang terkenal. Sebab orang yang dengki kau sanangnya hatinya ketika kita lah sansai. Jadi ini tak akan bisa sanang, tak akan gembira, tak akan basonjak. Ketika kita
mendapat kemalangan, mendapat kesusahan, baru senang hatinya. Jadi selama kita dapat nikmat, dan selama ada nikmat di kita, ini tidak pernah senang. Lalu bagaimana kita akan senang bergaul dengan mereka? Ini inginkan nikmat dan kita itu hilang. Ya? Wa kaifa yudaril mar'u? Untuk bagaimana seseorang akan bersopan-sopan, berlemah lembut, beramah-ramah kepada orang-orang yang menginginkan nikmat yang diperoleh hilang? Karena la yurdi, dia tidak reda, dia tidak ingin, melainkan nikmatmu hilang. Nikmatmu hilang sudah. Makanya orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad itu dapat kita pelajari. Bagaimana pelajarinya? Kalau ada orang kesal, ada orang tak senang hatinya, sakit ketika mencari orang memperoleh nikmat rezeki atau prestasi tertentu. Ada nampak rasa sakit hati. Kadang-kadang di wajahnya terbayang, di bantuannya terbayang. Kalau ciri orang hasad, kalau awak nanti itu awak nak hasad. Pancali lagi ndak mantap menjadi orang, menceleleng jadi orang. Mereng, hasad. Atau suka membeberkan, memberitakan aib-aib, cacat-cacat, celah-celah, kelemahan-kelemahan orang lain. Orang itu sedang jaya, sedang sukses, sedang mendapat, sedang berhasil, sedang macik. Hanya yang dibeberkannya yang buruk-buruk orang itu. Orang itu sedang memacik, sedang jaya, sedang sukses, sedang lai, sedang mendapat, sedang namuh. Lalu pajaku, kok sialah pajaku. Dima-dima, yang sabitnya yang buruk-buruk itu. Kok sialah yang dangkinya, bisa guru, bisa ustad, bisa pemimpin, bisa ketua, bisa saudaranya, bisa kawan, bisa konco. Pokoknya kalaulah ni sabit-sabit yang buruk-buruk orang kok pada orang tu elok-elok saya, yang buruk-buruk cuci-cuci ya. Tu alamat orang dangki. Hati-hati orang kok. Bang kau hati-hati orang dangki. Nyo inginnya awak ko jaya. Awak tu habis, awak selesai sansaro. Nak kau dah mau SMS lah. Sansaro kita baru senang. Itu yang kedua. Dan itu tak senang ketika mendengar orang lain menyabut-nyabut kebaikan canu, begini, tak senang hatinya. Membuduh aja itu. Kalau lalu menyabut-nyabut, pajak aku begini, pajak aku begini, hanya membuduh aja. Tahu membuduh? Halo, membuduh tahu? Menjungua, tidak tahu. Kelabu saya mat, mukul kelabu. Nya galak no kencong. Dora menyabut-nyabut, si aku begini, oh begini, wah nyalah wajahnya tidak selesai. Cuma 50 itu wajah. 50 ko 5 sundai. Mantun sebentuk wajah. Bodoh. Itu tanda orang dengki. Tanda orang dengki tidak senang ni. Apalagi orang yang dengki ko dipuji-puji orang, disanjung-sanjung orang, sabut-sabut orang kebaikan. Wah tambah menggerumih. Termasuk suka menuduh. Menuduh si A, si B, apa yang didapatnya, apa yang diperolehnya, apa yang sedang dipacik, dipegangnya,
Menuduh bahasa itu tidak berhaknya menepik. Tidak wajar, tidak patut, tidak pantas. Kok kayo orang pajar tu mengko kayo mengko begini. Kok duduk orang mengko duduk kok begini. Kok macik orang begini. Nani bacanya itu. Menuduh kenikmatan yang diperoleh, yang diperdapat seseorang, orang itu mendapatkan dengan cara yang tidak wajar atau tidak pantas mendapat. Kok ciri-ciri orang dengki, dan termasuk ciri-ciri orang dengki itu selalu ingin tahu kejelekan keburukan orang yang dengkinya. Dia ingin tahu sekali kekurangan, kelemahan, kejelekan. Pokoknya di mana rasa-rasanya orang yang dengki ko ini ingin tahu sekali. Tidak ingin tahunya mendapat orang dapat nikmat, ingin tahu bahawa orang ko susah, sakit. Yang buruk-buruk orang tu ingin tahu. Kalau itu ada di kita, hati-hatilah kita nak kena itu. Ada di kita hati-hatilah. Tandanya kita yang penyakit begitu. Memang kata kita nukilah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jadi 10 fatwa besar 10. Di situ disebutkan bahwa ma khala jasad min hasad, ma khala jasadun min hasadin. Jadi ma khala jasad min hasad. Ma khala tidaklah sunyi, tidaklah sunyi satu jasad manusia pun, yaitu satu orang manusia pun juga, daripada sifat hasad. Berarti setiap manusia ada hasad. Hasad ke bahasa Arabnya kan bingi, ada binginya, ada irinya. Kalau bahasa kami di sini ebek, ada ebeknya. Padahal kami menyebut di makaminya ebek, agau pa ebek gonya. Bahasa. Iri, bingi, ebek, siri. Tidak satu jasad pun, ma khala jasadun. Tidaklah sunyi satu jasad pun. Berarti setiap jasad, setiap orang daripada hasad, ada sen yang dibingikan dan diirikan. Lakinnal laim, kalau orang yang buruk perangai, buruk laku, buruk tingkah, yubdihi, nyo nampakkan binginya tu, nyo nampakkan sakit hatinya tu, nyo nampakkan ketidaksenangannya tu, bahkan di kadang-kadangnya. Wal karim, orang yang terhormat, orang yang mulia, yukhfihi, pandai menyimpan, pandai menjaga rasa iri juga. Tidak dilapihkannya, bahkan ditahannya. Nanti setiap kita ada dengki, setiap kita ada bingi. Bahkan hilangnya nanti ketika di akhirat. Wa naza'na fi sudurihim min gillin. Gil itu dengki. Dengki termasuk kesumat, termasuk benci dan bermusuhan. Nama gil. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil. Dalam surat Al-A'raf itu. Dan kami cabut dari hati mereka berupa gil, dengki itu. Karena dengki itu setiap kita punya rasa nak iri. Cuman iri orang mukmin tu ghibtah namanya. Ghibtah boleh. Mencela orang berlebih dalam kebaikan, kita ingin tak itu tu ghibtah. Jadi orang mukminnya irinya namanya ghibtah. Anak kita orang berilmu, orang taat, orang saleh. Orang rajin beribadah, orang rajin bersedekah. Nyok kepingin lo tak itu. Aku namanya ingin ghibtah. Iri itu. Cuma itu termasuk hal yang bagus.
Bisa Allah mendorongnya untuk begitu. Jadi orang mukmin bukan hasad. Orang mukmin itu yang ada ghibtah. Suatu keirian mencela orang bisa beramal. Bisa beribadah. Bisa banyak bermasalah. Bisa bersedekah. Dalam ilmu. Ahli tentang Quran. Namanya ghibtah. Ghibtah itu boleh. Tapi kalau orang tak mukmin menjadi hasad. Atau kalau ibadah imannya tipis, hasad. Nah nanti di akhirat, dalam ayat yang kita baca tadi, contohnya dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, disebutkan ayat 42, disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 43 ya, saya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gil, dan kami cabut apa yang terdapat dalam dada mereka, itu dalam hati mereka, min gil, daripada gil. Anan gil, dendam kesumat, sakit hati, benci dan dengki, iri dengki, namanya gil. Di mana dicabut? Dicabut sebelum masuk surga. Banyak ulama menjalihkan berdasarkan riwayat dan hadis-hadis, setelah menyeberangi sirat melewati jahanam, dikumpulkan di kantarah. Sebelum masuk surga, selepas neraka berkumpul di situ, dicabut dari hati mereka rasa itu. Rasa masih tinggal-tinggal. Nama sita guriah-guriah, nama sita raso-raso, kok sakit hati, kok dandam, kok jajok, kok banci, kok dangki, kok iri, dicabut. Nazakna, pertanda di hati orang mukmin ada raso itu. Cuman orang mukmin pandai menjaga, pandai melewati dan nampaknya, dikekangnya, ditahannya, tidak dilapihnya. Gil, sia saja awak ada punya iri. Ya, ada punya iri. Tetapi orang yang tidak iman atau tipis iman, iri sesuatu di pagadangnya, di pupuknya, diolahnya, diolahnya, dikembang luaskannya, dilahirkannya dalam bentuk seperti itu. Gil. Makanya dalam surah Al-Hasyr kita diajari doa. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Surat Al-Hasyr, surat ke-59. Apa doa? Al-Hasyr, surat ke-59. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Wahai Tuhan kami, jangan ada hendaknya terdapat di hati kami kok gil. Ayat ke-10. Bagi siapa yang ingin tahu, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Terjemahannya, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum muhajirin dan ansar, generasi-generasi setelah mereka itu generasi kita, mereka berdoa. Kita tuh orang-orang mukmin setelah para sahabat Nabi, generasi-generasi setelahnya termasuk awak, mereka berdoa. Doa mereka itu kita Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, wa li ikhwanina, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, alladzina sabaquna bil iman, itu saudara-saudara kami yang telah terlebih dulu beriman daripada kami, dalam hati. Wala taj'al, dan janganlah hendaknya ada terdapat atau ada di hati kami gillan, kedengkian, dendam kesumat, sakit hati dan kebencian. La taj'al,
Ya Allah, jangan jadikan atau jangan hendaknya ada di hati kami itu gillan itu kepada orang-orang mukmin, kepada orang beriman. Maka setiap kali muncul, timbul rasa iri, rasa bingit, punahkan. Punahkan satu dengan berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu syaitan membagi bangkian. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dan berlindung kepada Allah daripada penyakit itu. Kalau min syari hasidin ijazat, min syari hasidin ijazat, itu orang dangki pun awak. Aku berlindung kepada Allah, Rabbil Falak, daripada orang yang nangki. Kini kau kalau awak nangki, misalnya. Kalau orang nangki, itu doanya. Tapi kalau awak kita nangki, itu doanya. Rabbana la tajal. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan ada dan jangan terdapat di hati kami kau gillan, kedengkian, iri hati, termasuk kebencian, sakit hati, dendam kepada orang-orang beriman. Kalau terlintih, kita cakap tu, ba'ana kita mengecewakan ada yang tak ada iri, tak ada bingit. Bagaimanapun ngecewakan tak, no ada. Menapiak orang ngecewakan tak. Makhala jasad, tidak ada satu jasad pun, satu orang pun yang tidak punya sifat hasad. Cuma kadang ketiknya. Kalau orang-orang karim, al-karim, orang-orang yang mulia, tidak dinampakkannya. Cuman dikekangnya, dikendalikannya, dijaganya. Al-laim, orang-orang tercela, dinampakkannya dangki nuntut. Nah, kan? Tadilah kita baca, makhala jasadun min hasadin. Lakin al-laim, tetapi orang yang tercela, orang yang buruk laku, buruk perangai, yubdihi, nyonyatokan kedangkian itu dengan cakupannya tu. Nyo umbar-umbar kejelekan orang ko, nyo cari-cari kesalahan orang ko. Kalau orang baik-baik, nyo dicari-carinya yang buruk-buruk orang. Dan dinampakkannya. Al-Karim wal-Karim, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, terpandang, nyo yukhfihi, nyo simpat. Karena tidak satu pun kita ko yang tidak punya sifat itu. Kalau muncul sifat itu ke permukaan, capek berlindung diri kepada Allah. Rabbana la taj'al. Wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan atau ada di hati kami gillan itu. Mana gillan tadi? Gillan itu hampir. Kedengkian, kebencian, permusuhan, dendam. Itu gillan. Kalau ada rasa-rasa itu, jangan pupuk, jangan dipegadang. Jangan dipelihara. Capek, jangan menutup keluar. Pertama, berdoa kepada Allah dari bisikan setan. Kadang-kadang setan, sebab penyakit dengki itu kan penyakit iblis. Tadi kala disampaikan, awalu dzambin musiyallahu bihi fi sama al-hasad. Dosa pertama yang lantaran dosa itu makhluk durhaka kepada Tuhannya, kepada Allah di sorga atau di langit adalah hasad. Lantaran kedengkian iblis kepada Adam, sampai-sampai iblis mengerengkang kepada Allah. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kepada Allah bilang iblis begitu. Saya lebih baik daripada dia, Adam itu. Engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari berhadapan. Kalau kata-kata ta itu mukhatab, lawan bicara langsung. Orang kedua, personal kedua. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Ada lotah kesejukannya. Ya.
Sehingga iblis itu ngerengkang, bangkang. Itulah dosa pertama makhluk di langit. Awwalu dzambin usiyallahu bihi fi sama' al-hasad. Ia hasad jangan pandang remeh, pandang enteng. Semua hasad cakap itu berbahaya sekali. Dia protes kepada Allah, marah kepada Allah, kesal kepada Allah. Bisa bangkang, bisa deraka kepada Allah. Dan awalu dzambin fil ard. Dan dosa pertama lo di bumi yang dilakukan oleh manusia sehingga terjadi pembunuhan. Bunuh, tak salah, bunuh. Dangkinya Qabil kepada Habil. Lantaran Habil mendapatkan ini, dia mendapatkan ini. Tak terima. Nak terima. Ujungnya bunuh. Kan surah Al-Maidah. Bunuh ujungnya. Kita ulang balik. Sampai-sampai 3 saudara-saudara Nabi Yusuf nang gadang-gadang nang ketik dadu nang nangki kan nang gadang nangki nang ketik. Cubalah badan sana kalau percaya. Ndak ada adik dangki ke udara. Udah nang dagi ke dia. Itu jelas-jelas kayak gitu. Ndak ada nang ketik dangki ke nang gadang. Nang gadang ki ko sia? Nang gadang ke nang ketik. Ini takui dangki. 10 orang saudara Nabi Yusuf. Yang kadang-kadang. Anak Nabi Yakub yang terkenal laki-laki 2 balai. 2 balai. Nomor 1 balai Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Nomor 2 balai Bunyamin. 10 orang kompak. Kadang-kadang. Untuk menyingkirkan Nabi Yusuf kecil. Tak punya rasa ibu. Kecil mau dibunuh. Akhirnya berubah. Tak usah bunuh. Campak saya ke semua. Lantaran itu beranilah mereka bohong kepada bapa mereka Nabi Yakub. Tu. Jadi dengki jangan dianggap remeh. Kalau terlintih di kita itu cepatlah baca auzubillah. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan. Kalau itu nanti jadi dawa habis sama lawak. Habis sama lawak. Satu dangki, satu habis. Dia satu dangki berarti api duit. Satu dangki berarti membara di dada. Dimakannya hasanat-hasanat. Barangkali kita pernah mencuri orang dangki. Atau barangkali kita pernah didangki. Setiap nikmat ada sana dangki. Kullu dhi ni'matin mahsudun. Setiap orang nampak nikmat ada yang saja sen nandangki. Kullu dhi ni'mah ada sana nangki. Tapi kadang-kadang awak tak tahu sana nangki kawak. Kadang-kadang musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam. Kadang-kadangnya lunak-lunak kepala ceciang. Dia tahu lunak-lunak kepala ceciang? Kepala nu lunak tapi pementang sawah. Gigi riaknya. Parak pisang. Gambuar ini. Lunak kepala lunak, tapi awak isin duanya. Awak digiriak, awak cukianya. Setiap siapapun yang mendapat nikmat, ada saja nan bingi, nan iri, nan nebek, nan siri, nan dangki. Kullu dhi ni'mah. Siapapun yang mendapat nikmat, memperoleh nikmat, dan siapapun yang sedang mendapatkan nikmat sesuatu, mahsud, didengki. Minimal setan yang mendengkinya. Minimal paling kurang setan. Jadi daripada kajian kita tadi, hari lampir masuk, dapat kita ambil lah beberapa kesimpulan. Yang pertama, salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya
bahkan bisa mengakibatkan kebangkang, kedurhakaan, malah bisa melenyapkan, menghabiskan, menyingkirkan, membunuh orang lain adalah dengki. Yang kedua, kalau kita ada rasa seperti itu, tidak suka mencari orang dapat nikmat, cepat-cepatlah baca auzubillah. Tidak senang kita orang sukses, tidak jaya. Atau SMS lah, sakit saya mencari orang senang, cepatlah minta ampun. Jangan dipelihara mereka, usak-usak amalan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahawa bukan kita tidak lapis daripada dengki, setiap kita ada dengki. Cuma jangan dipupuk, jangan dipelihara. Tapi kendalikanlah. Kendalikanlah dan sering-seringlah berdoa kepada Allah agar jangan ada di hati kita itu. Sebelum kita tutup, ada 2 minit lagi itu. Pertanyaan dah masuk ke tu. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita semua apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.